Mau bagaimanapun, isu adanya hak angket di Senayan pasti bikin panas dingin negara. Ini dia, info terkini Widya. Katakanlah apa istilahnya manajemen risiko ya, mengantisipasi gelombang munculnya hak angket. Dan yang kayaknya lumayan getol menggulirkan hak angket justru malah PKB. Setidaknya sudah ada 5 anggota DPR dari PKB sudah tanda tangan. Sementara partai lainnya meski tidak berada di koalisi pendukung Prabowo Gibran belum jelas sikapnya sampai kemarin. Berhubung yang sudah mulai pasang badan itu PKB, maka Jokowi harus melemahkan partai Caimin itu. Caranya dengan memanggil 2 wakil PKB di kabinet, yakni Bu Ida Fauziah Menteri Tenaga Kerja dan Pak Abdul Halim Iskandar Menteri Desa. Berdasarkan informasi dari istana, keduanya dipanggil untuk menjaga persatuan. Itu sih kata Menkominfo Pak Budi Ari. Makin pusing aja, sekarang makna sebuah kata kok dibelok-belokkan begitu ya. Kalau PKB tetap menggulirkan hak angket, terus diartikan merusak persatuan. Persatuan apa ini? Kan ya nggak begitu juga. Kencengnya rumor Jokowi berusaha melemahkan desakan hak angket dilakukan dengan banyak cara. AHY jadi menteri itu disebutkan bagian dari pelemahan kelompok oposisi. Yang pantas kita sayangkan, mengapa PDI Perjuangan, PKS, Nasdem dan P3 belum ada satupun anggotanya yang tanda tangan. Yang paling tidak masuk akal ya PKS. PDI Perjuangan mungkin belum tanda tangan, menunggu titahnya Bu Mega. Di internal partai barangkali masih ada silang pendapat bila ikut mendorong hak angket. PDI Perjuangan bakal terkena getahnya. Namun sekarang sebenarnya PDI Perjuangan sudah tidak terbebani. Pilpres sudah lewat, tidak ada lagi yang mesti dijaga. Atau justru para kader partai non-pendukung Prabowo Gibran masih dipertahankan di pemerintahan. Penyebabnya ya hal-hal begini ini, dipakai buat menjinakkan yang mau melawan. Setidaknya presiden nanti bisa bermain peran, bermain sandiwara, mengirim pesan ke partai non-pendukung anaknya. Wah, manuver politiknya memang aduhai betul. Pleno perhitungan suara tingkat nasional hari ini atau besok rampung. Tapi partai non-pendukung kandidat 02 seperti lunglai, lemas, tak melakukan upaya dengan cukup keras. Agak mengherankan juga, sebab sudah banyak influencer ngasih dukungan, memberi banyak bahan yang bisa dipakai buat amunisi. Kayaknya justru situasi sekarang anti klimaks. Ketua umum partai benar-benar pada diam 1000 bahasa. Apakah ini jadi pertanda ada saling sandera di antara mereka semua? Semua sih semoga saja ya. Tidak. Soalnya bila benar ada saling sandera, yang rugi ya kita. Makanya mau bagaimanapun, yang namanya oposisi itu penting agar pemerintahan ada yang mengawasi. Oposisi itu harus dirawat dengan baik dan benar. Ya harapannya oposisi itu kayak jelang Pilpres sampai sekarang, bukan oposan yang asal beda sama pemerintah saja. Sekarang, dengan adanya isu hak angket, sebenarnya bisa jadi titik keberangkatan partai-partai pendukung Amin dan Pak Ganjar Profesor Mahfud berada di barisan yang sama. Toh kita semua tahu sekuat apa sih Pak Prabowo sama Gibran didukung oleh Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat. Mau bagaimanapun yang bisa kita akui posisinya sulit ya hanya Golkar. Sedangkan politisi lainnya kita tidak melihat kemampuannya yang istimewa. Makanya bila mau fair, posisinya diprediksi akan seimbang. Partai pendukung pemerintah dengan di luar pendukung pemerintah sama-sama ada 4 partai. Soalnya P3 masih belum jelas lolos ke Senayan atau gagal.
Cuma membangun oposisi yang sehat, yang cerdas, yang juga bisa bersama-sama mengusung isu yang dirasakan rakyat, tidak semua partai mampu. PDI Perjuangan dan PKS memiliki pengalaman oposisi dibandingkan PKB, Nasdem, dan P3. Hanya saja sebagai oposisi, sikap kritis mesti dibedakan dari sikap asal beda dengan pemerintah. Ini merupakan PR besar dan berat, agar tidak semua partai di luar pemerintahan dianggap syirik, memfitnah, atau kecewa kalah, dan sejenisnya. Jika melihat gen pemerintahan yang akan datang, berdiri jadi oposisi itu lebih mengasihkan dan bakal penuh dinamika. Lawong Pak Jokowi manggil 2 menteri PKB, itu makin membuktikan posisi partai pendukung pemerintah wis makin berkurang. Sayangnya hal-hal begini kemudian tidak direspon dengan bagus, dengan baik, dengan positif. Ini memang kondisi 2024 benar-benar anomali. Yang menang Pilpres bingung kehilangan arah. Yang kalah, tidak semangat membangun perlawanan. Malah yang terlihat masih bertahan bertempur, Pak Jokowi itu masih sibuk ke sana kemari. Mulai mencoba-coba kasih kesempatan pemenang Pilpres masukkan anggaran. Anaknya disuruh ngerebut ketua umum Golkar. Menantunya ikut pilkada Sleman dan lainnya. Yang di luar pemerintahan nggak bahas naiknya harga sembako, nggak kenceng di pleno KPU, nggak teriak-teriak di parlemen soal hak angket. Lantas mau bertempur di mana? Apa ini disebabkan bulan puasa lalu membatasi banyak hal? Lah, puasa kan bulannya. Sebagai wakil rakyat, mestinya tetap kritis dan keras membela hak rakyat. Lah, apa anggota dewan wedi to, lemes nek ngomong di Senayan? Wah, kacau semua nek gitu. Kami yang bukan wakil rakyat aja masih semangat bersuara, ikut mikir, ikut cawe-cawe supaya Indonesia makin baik. Nek rakyat jelita kayak aku, jelata maksudnya dukung, tapi kalian di sana njuk males-malesan. Wah, beneran nambahi bingung. Negara mau maju atau mundur, beneran letaknya jadi urusan rakyatnya, bukan hanya partai, apalagi urusan pemerintah tok. Dengan terlibatnya DPR serta rakyat mengawasi, maka pemerintah cara menjalankan sesuatu tidak bisa sembarangan. Lah sekarang ini kayak autopilot, mikir urusannya dewi-dewi. Pemerintah tidak diawasi dengan jeli. Sehingga harapan pada 2045 Indonesia bisa menjadi negara maju, kayaknya kok malah belok arah ini. Makin tidak jelas apa yang dituju. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya.